Kalau nggak dikerjain itu ke gue jelek. Capek juga ngerjain tugas. Kayaknya butuh healing deh. Halo Tang, Oi Teng, di mana Tang? dikit tau. Balik koplok. Di emang Teng. Isuk sibuk tuh. Teng emang kunaon? Orang dek ngajak naik gunung, Tang. Belum kau ngomong. Lain koplok. Terus mau mana? Gunung di Jawa Tengah, Gunung Lawu. Asli aja Teng, biasa tuh orang mah. Oke atuh, Mane ajakin yang lain ya, sekalian jeung transportasi, orang logistik, konsumsi, jeung informasi. Siap, aman. Oke, sampai ketemu besok ya. Oke. Gunung Lawu terletak di Kabupaten Karanganyar di sebelah barat, Kabupaten Magetan di sebelah timur, dan Kabupaten Ngawi di sebelah utara. Nama puncak tertinggi Gunung Lawu adalah Hargodumilah dengan ketinggian 3265 mdpl. Kami akan mendaki Gunung Lawu melalui Via Candi Ceto dengan jumlah 5 orang, yaitu Denis, Jidan, Jack, Apip, dan yang terakhir saya sendiri, Faisal. Jika ada pertanyaan, kenapa Via Candi Ceto? Karena Via Candi Ceto adalah salah satu peninggalan sejarah dan situs beragama Hindu. Candi Ceto juga merupakan peninggalan sejarah Majapahit yang didirikan oleh Raja Brawijaya kelima pada tahun 1475 Masehi. Selain peninggalan sejarah, Via Candi Ceto memiliki keindahan alam yang luar biasa, seperti sabana di Gunung Lawu yang bernama Bulak Peperangan dan Sendang Tampak Menjangan. Inilah yang menjadi alasan dan tujuan kami untuk mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Mungkin pendakian ini akan kami beri judul Gunung Lawu apakah eksotis ataukah mistis. Gunung Lawu, banyak orang bilang bahwa gunung ini adalah gunung mistis. Entahlah apa yang dipikirkan orang-orang tentang gunung ini. Yang aku hanya pikirkan, setiap gunung memiliki keindahannya masing-masing. Yang kami dapat di Gunung Lawu adalah kebersamaan, keindahan, dan kedamaian. Hiraukan saja tentang hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kita saat pendakian. Yang penting, kita bisa menjaga etika dan menghormati budaya sekitar. Yang kami pikirkan adalah persiapan fisik, mental, logistik, dan informasi yang akan berguna di pendakian kali ini. Dikala penat-penatnya penjelajahan kota, mata terpaku pada birunya angkasa. Ada rindu yang menggema, panggilan dari sana. Puncak gunung perkasa menanti jejak langkah kita. Jalanan berliku tak jadi penghalang. Napas terengah, namun semangat semakin mengembang. Bekas api unggun semalam memberi kehangatan jiwa, berbagi cerita dan tawa bersama di bawah hamparan bintang yang bersua. Kupikir hidup ini sunyi, tak ada perayu yang menyapa, hanya rasa yang mengajakku berdansa dengan diri sendiri. Kupikir hidup ini sepi, namun di balik sepi ada gema jiwa yang memanggilku mendaki arti. Jikalau ada titipan salam
Itu suara semesta yang berbisik di celah kabut pagi, menggiring langkah yang penuh ragu menuju puncak Lau, tempat langit dan bumi bersatu. Detik ini, beban hidup mengajakku ke jalan setapak, melewati sabana surga yang Tuhan amparkan dengan cinta. Angin memelukku lembut, seolah berkata, "Bersabarlah wahai jiwa lelah." Untuk sementara, aku tinggalkan bising tengah kota, mengajak ego berdamai dengan nurani, menyulam tenang dari angin yang menari. Mengikuti bayangan, aku temui tebing dan jurang, namun di setiap langkah berat, ada bisikan rindu yang menyalakan api perjuangan. Pohon-pohon tua bersaksi bahwa cinta dan tekad takkan tumbang, meski diterpa badai paling beringas. Jejak kaki ini memahat tanah, bercerita tentang mimpi yang kugenggam erat. Puncak Lau menyambutku dalam pelukannya. Kutemui diriku yang baru, tak hanya cinta pada langit yang terhampar, tapi cinta pada jiwa yang belajar bertahan. Perjuangan bukan sekadar mendaki, tapi menyelami jurang hati, mencintai luka, memeluk sepi, dan bangkit lagi, meski badai coba menentukan arti. Di sabana yang membentang sunyi, kutemukan matahari tersenyum malu. Ia berkata, "Kau tak pernah benar-benar sendiri, alam selalu mengiringimu." Aroma tanah basah menghidupkan kenangan tentang cinta yang pernah hilang. Namun di jalan ini aku sadar, cinta sejati adalah saat aku pulang pada Tuhan. Kabut Lau mencumbu kulitku, membisikkan rahasia semesta yang abadi, bahwa setiap pendakian adalah pertemuan antara manusia dan keabadian. Di antara batu yang diam dan awan yang lembut menyelimuti pagi, aku belajar bahwa perjuangan tak pernah sia-sia, karena cinta dan tekad akan membawa pada cahaya. Kini, kulihat diriku dalam cermin langit, bukan lagi jiwa yang rapuh, tapi seseorang yang mengerti bahwa hidup adalah pendakian abadi. Lau menjadi saksi sunyi, tempat aku tinggalkan beban, menyulam luka menjadi sayap baru, dan melangkah dengan cinta menuju cahaya pagi. Jack, demi Amel, Jack. Di sini, kami disambut oleh salah satu penghuni Gunung Lau. Kami diantarkan oleh burung jalak. Mitosnya, pendaki yang diikuti atau dituntun oleh burung jalak Lau adalah pendaki yang diberkahi. Para pendaki menyebutkan seperti itu mitosnya. Entahlah mau percaya atau tidak, jawabannya ada kepercayaan pada diri sendiri. Dulu aku mengira mendaki gunung adalah perihal berlibur atau hanya sekedar hobi. Sampai pada akhirnya aku mengerti bahwa mendaki gunung juga tentang memperbaiki hati dan menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Entahlah apa yang membuat aku menjadi candu untuk mendaki gunung, antara menyukai alam atau ada luka yang mendalam. Dan pada akhirnya kita akan menyelesaikan pendakian kali ini. Perjalanan kali ini sungguh menyenangkan. Setelah diterpa beberapa kendala, meskipun ada beberapa kendala, kami masih bisa menikmati keindahan Gunung Lau dan bercanda tawa di sepanjang perjalanan yang akan dikenang oleh kami. Tapi di balik keindahan Gunung Lau, ada dua hal yang menjadi kesedihan yang mendalam, yaitu rindu dan berpisah. Kalau kalian bertanya, kenapa rindu dan berpisah? Bukan karena rindu atau berpisah kepada mantan, tapi karena rindu kapan bisa mendaki lagi bersama teman-teman. Dan titik sedih para pendaki adalah ketika berpisah bersama teman-teman sehabis mendaki. Inilah yang menjadi kesedihan saya saat mendaki Gunung Lau, karena pada dasarnya yang indah bukan hanya sekadar tentang sabana dan puncaknya, melainkan perjalanan bersama teman-teman. Naik gunung kali ini bukan karena patah hati ataupun perihal tentang cinta, tapi pendakian kali ini mensyukuri setiap momen yang telah terjadi dan segala sesuatu yang telah kita capai. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjadi bagian cerita di pendakian Gunung Lau. Saya Faisal, salam dari